Yuk. Ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fisika dengan materi usaha luar dan kapasitas tawar. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Syukur. Perkenalkan, nama saya Karlan Ismoro sebagai pemateri. Saya Aden Gunadi dan saya sebagai pembaca materi. Saya Narsita sebagai pembaca materi. Saya Nadia Juliana Rizky sebagai pembaca materi. Saya Rizna Asri sebagai pembaca materi. Saya Nadia Pemayana sebagai eksperimen dan alat peraga. Saya Mutiara Iban sebagai eksperimen dan alat peraga. Saya Benedikta Gladianis sebagai eksperimen dan alat peraga. Yang pertama, pengertian usaha. Usaha merupakan perpindahan energi melalui gaya yang dilakukan oleh sistem kepada lingkungan. Untuk lebih memahaminya, mari kita meninjau usaha yang dilakukan oleh gas ketika gas tersebut mengalami perubahan volume seperti gambar di samping. Nah, pada gambar di samping, gas berada di dalam silinder tertutup yang dilengkapi dengan penutup piston. Piston tersebut dapat bergerak bebas tanpa gesekan. Jika volume piston itu A, volume itu V, tekanan dan B, dan suhu gas mula-mula itu T, kemudian gas tersebut dipanaskan dengan tekanan tetap. Piston akan berpindah ke atas sejauh delta S. Perpindahan kedudukan piston ini disebabkan gas melakukan usaha terhadap piston. Usaha yang dilakukan oleh gas ini disebut usaha luar. Dengan gaya yang dialami piston adalah F sama dengan P dikali A. Besar usaha yang dilakukan oleh gas untuk memindahkan piston dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu persamaan delta W sama dengan P dikali delta V. Sementara itu, usaha yang dilakukan oleh lingkungan pada sistem bernilai negatif atau jika dinyatakan secara matematis seperti berikut. Delta W sama dengan minus P dikali delta V. Yang keterangannya, delta W merupakan usaha yang dilakukan gas atau sistem pada lingkungan. P adalah tekanan gas, dan delta V merupakan perubahan volume gas. Lalu, bagaimana sih cara menghitung usaha luar gas jika dipanaskan pada tekanan yang tidak tetap? Untuk menghitung besar usaha luar yang dilakukan oleh gas pada tekanan yang tidak tetap adalah dengan menghitung luas di bawah kurva P dikurang V pada gambar di samping ini. Berdasarkan konsep fisika, nilai usaha luar dapat bernilai positif maupun negatif, itu semua bergantung pada perubahan volume gasnya. Jika gas mengalami ekspansi, delta V positif, delta W bernilai positif pula, berarti sistem gas melakukan usaha pada lingkungannya. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta W sama dengan P buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung. Sebaliknya, jika gas mengalami pemampatan, delta V negatif, delta W bernilai negatif pula, hal tersebut berarti lingkungan melakukan usaha pada sistem. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta W sama dengan P buka kurung V1 dikurang V2 tutup kurung. Besar usaha luar pada siklus seperti gambar dapat ditulis dengan persamaan delta W sama dengan luas segi 4 ABCD, delta W sama dengan delta P dikali delta V. Sehingga usaha total yang dilakukan oleh gas adalah delta W sama dengan delta W AB ditambah delta W BC ditambah delta W CD ditambah delta W DA, delta W sama dengan buka kurung P2 dikurang P1 tutup kurung, buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung. Nah, sekarang kita masuk ke materi usaha luar untuk berbagi proses. Yang pertama pada proses isobarik. Definisinya adalah proses di mana tekanan sistem tetap konstan atau P sama dengan konstan. Karakteristiknya, volumenya itu dapat berubah, tapi tekanannya tetap konstan, seperti pada gambar grafik di samping. Nah, dalam termodinamika, rumus usaha adalah usaha W sama dengan integral dari volume awal V1 hingga volume akhir V2 dari tekanan P dikalikan dengan elemen kecil perubahan volume dV. Nah, karena P-nya konstan, maka W itu sama dengan P dikali V2 min V1 atau sama dengan P delta V. Selanjutnya pada proses isokorik. Nah, proses isokorik adalah proses di mana volume sistem tetap konstan atau delta V-nya sama dengan 0. Karakteristiknya, karena tidak ada perubahan volume dan tidak ada usaha yang dilakukan, maka delta W-nya sama dengan 0. Teman-teman bisa lihat pada gambar grafik di samping. Nah, selanjutnya pada proses isotermal. Definisinya adalah proses yang dimana suhu sistem itu tetap konstan atau T sama dengan konstan. Karakteristiknya, tekanan dan volumenya dapat berubah, tapi produk dari tekanan dan volumenya tetap konstan atau PV dengan konstan untuk gas ideal seperti pada gambar grafiknya. Nah, rumusnya untuk proses isotermal kita mulai dulu dengan rumus usaha pada termodinamika, yaitu integral dari V1 hingga V2 dari tekanan P terhadap perubahan volume dV. Nah, pada proses isotermal, tekanan P dapat dinyatakan sebagai fungsi volume berdasarkan hukum gas ideal, yaitu P sama dengan nRT dibagi dengan V. Selanjutnya kita substitusikan P
dalam integral, sehingga menjadi W sama dengan integral dari V1 hingga V2 dari nRT dibagi dengan V dikali dV. Karena nR dan T adalah konstan, kita dapat mengeluarkan mereka dari integral menjadi W sama dengan nRT dikali integral dari V1 hingga V2 dari 1 per V dV. Dan integral dari 1 per V terhadap V adalah logaritma natural dari V. Sehingga kita dapat menuliskan W sama dengan nRT dikali logaritma natural dari V1 hingga V2. Evaluasi integral tersebut dari V1 hingga V2 menghasilkan W sama dengan nRT dikali logaritma natural dari V2 dikurangi logaritma natural dari V1. Dengan sifat logaritma, kita dapat menyederhanakan menjadi logaritma dari V2 per V1. Jadi usaha pada posisi terminal adalah nRT dikali logaritma natural dari rasio volume akhir terhadap volume awal atau W sama dengan nRT logaritma natural dari V2 per V1. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor suatu benda adalah banyaknya kalor yang diberikan pada suatu sistem untuk menaikkan suhu sebesar 1K. Secara matematis, kapasitas kalor dapat ditulis C sama dengan Q per delta T atau Q sama dengan C dikali delta T. Kapasitas kalor ada dua. Yang pertama, kapasitas kalor pada tekanan tetap, yaitu banyaknya kalor yang diberikan pada gas untuk menaikkan suhu sebesar 1K pada tekanan tetap. Secara matematis dapat ditulis Cp sama dengan Qp per delta T atau Qp sama dengan Cp dikali delta T. Yang kedua ada pada volume tetap, yaitu banyak kalor yang diberikan pada gas untuk menaikkan suhu sebesar 1K pada volume tetap. Secara matematis dapat ditulis Cv sama dengan Qv per delta T atau Qv sama dengan Cv per delta T. Selanjutnya ada hubungan Cp dengan Cv. Jika gas dipanaskan pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha luar. Hal itu membuktikan seluruh kalor yang diberikan pada gas hanya digunakan untuk menaikkan suhu sebesar delta T, tanpa melakukan usaha luar. Jika gas dipanaskan pada proses isobarik, sebagian kalor yang diberikan pada gas digunakan untuk menaikkan suhu sebesar delta T. Sebagian lainnya digunakan untuk melakukan usaha luar. Hal tersebut menunjukkan kalor yang diperlukan pada proses isobarik lebih besar daripada proses isokorik. Nah, setelah itu, selisih kedua kalor ini sama dengan usaha luar yang dilakukan oleh gas yang dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, dari persamaan berikut ini, keadaan gas ideal diketahui bahwa P lambda V sama dengan lambda T sama dengan NR. Sehingga kapasitas kalor pada tekanan tetap dikurang kapasitas kalor pada volume tetap sama dengan NR. Berdasarkan persamaan di samping, usaha luar juga dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, lambda W sama dengan P lambda V sama dengan QR dikurang QV sama dengan dalam kurung CP dikurang CV tutup kurung lambda T. Nah, setelah itu lambda W sama dengan N dikali R lambda T. Selanjutnya, hubungan kapasitas kalor pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap terbagi menjadi dua gas, yaitu yang pertama gas monoatomik atau bisa disebut dengan beratom tunggal. Seperti contohnya itu seperti He, Ne, K, dan Ar. Nilai kapasitas kalornya seperti berikut. Nah, yang pertama itu ada volume tetap. Kapasitas kalor pada tekanan tetap sama dengan 3/2 NR. Yang kedua ada tekanan tetap. Kapasitas kalor dengan tekanan tetap sama dengan 5/2 NR. Selanjutnya yang kedua ada gas diatomik. Contohnya itu seperti H2, O2, C2, Cl2, dan N2. Nilai kapasitas kalornya seperti berikut. Nah, yang pertama itu ada pada suhu rendah. Rumusnya itu yaitu Cp sama dengan 3/2 NR dan Cp sama dengan 5/2 NR. Yang kedua ada pada suhu sedang. Cp sama dengan 5/2 NR dan Cp sama dengan 7/2 NR. Selanjutnya ada pada suhu tinggi, Cp sama dengan 7/2 NR dan Cp sama dengan 9/2 NR. Selanjutnya, setelah hubungan ada juga kapasitas kalor molar, yaitu kapasitas kalor molar gas adalah banyaknya kalor dengan diperlukan untuk menaikkan 1 mol gas sebesar 1K. Nah, kapasitas kalor molar ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kapasitas kalor molar pada tekanan tetap yang dinyatakan dengan persamaan berikut. Persamaannya itu adalah CPM sama dengan QR per N lambda T.
atau bisa singkat juga QP sama dengan CPM lambda T. Nah, keterangannya itu ada M sama dengan jumlah mol, CPM sama dengan kapasitas kalor molar pada tekanan tetap. Satunya itu yaitu Joule per mol K. Selanjutnya, yang kedua ada kapasitas kalor molar pada tetap yang dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu CVM sama dengan QV per N lambda T, atau bisa juga QR sama dengan NCPM lambda T. Dengan keterangannya itu N sama dengan jumlah mol, CVM kapasitas kalor molar pada volume tetap, satunya itu Joule atau Joule per mol K. Nah, selanjutnya yang terakhir ada hubungan kapasitas kalor dengan kapasitas kalor molar. Telah kita ketahui bahwa QV sama dengan QV per lambda T dan QV kali M sama dengan QV per N lambda T. Berdasarkan persamaan berikut dapat dibandingkan dengan rumus yaitu QV per CP sama dengan QV per NCP dikali M. Nah, sehingga QV sama dengan NCP dikali M. Nah, dengan cara yang sama akan kita peroleh persamaan dengan CP sama dengan NCP dikali M. Nah, oleh karena itu CP dikurang CV sama dengan NR, maka didapatkan hubungan sebagai berikut, yaitu NCP dikali M dikurang NCP dikali NCV dikali M sama dengan NR. CP dikali M dikurang CV kali M sama dengan R. Nah, di sini kita dapat terangkan bahwa CP dikali M sama dengan kapasitas kalor pada tekanan tetap, yaitu satuannya Joule per mol K. Selanjutnya ada CV dikali M sama dengan kapasitas kalor pada volume tetap, yaitu satuannya Joule per mol K. Nah, yang terakhir ada R sama dengan konstanta gas, satuannya yaitu Joule atau mol K. Nah, dari persamaan berikut kita buktikan bahwa selisih kapasitas kalor molar pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor molar pada volume tetap sama dengan tetapan gas umum. Selanjutnya adalah contoh soal. Gas nitrogen bermassa 80 gram ditempatkan pada bejana yang bebas kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi 170 derajat Celcius sebesar 2,4 dikali 10 pangkat 3 Joule. Tentukan kapasitas kalor gas nitrogen pada keadaan tersebut. Pertama, diketahui masanya itu 80 gram, T1-nya itu 27 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin, T2-nya itu 107 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 380 Kelvin. 273 adalah ketetapan Kelvin. Jadi, dari Celcius untuk menjadi Kelvin harus ditambah 273. Q-nya itu 2,4 dikali 10 pangkat 3 Joule. Ditanyanya CP. Untuk menjawabnya dengan rumus seperti CP sama dengan QP per delta T sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 3 per T2 kurang T1 sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 3 per T2-nya itu 380 dikurang T1-nya itu 300. Jadi 380 dikurang 300 itu hasil 80. 2,4 dikali 10 pangkat 3 bagi 80 hasilnya adalah 30 Joule per Kelvin. Jadi di sini kita akan melakukan eksperimen percobaan usaha luar dan kapasitas kalor isobarik, dan di mana tekanan di dalam sistem dan di luar itu sama alias tidak berubah, tetapi ketika suhunya berubah, volume di dalam sistem juga akan berubah. Jadi pertama di sini kita akan mencoba dalam air panas. Ya. Jadi pertama volume di dalam sistem ini tidak berubah karena suhunya belum naik. Ketika kita panaskan sistem, maka volume yang akan naik itu bisa kita lihat dari perubahan nanti balon akan berubah. Lalu sekarang kita akan mencoba masukkan balon yang tadi, dimasukkan ke dalam wadah yang air panas, kita masuk ke air dingin. Maka balon yang tadinya mengembang itu akan kembali mengempis. Ini ada esa guys, ada ini. Kempes. Kempes. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.